Halo, perkenalkan saya Nur Jamila Maharani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Bantuan sosial harusnya jadi harapan bagi rakyat kecil, tapi bagaimana jika bantuan itu justru dikorupsi oleh mereka yang seharusnya menyalurkannya? Mari kita bedah bersama. Kasus yang akan dibahas adalah dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras untuk program Keluarga Harapan yang disalurkan oleh PT Dosni Roha Indonesia sejak tahun 2020. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah. Modusnya diduga berupa penggelembungan harga dalam proses pengadaan barang. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat tinggi di lingkungan kementerian, dan pemeriksaan masih terus berlangsung hingga awal tahun 2026. Dari sudut pandang hukum negara, tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun saya sebagai mahasiswa melihat persoalan ini dalam ekonomi syariah, dana bansos punya kedudukan yang mirip dengan dana zakat, yaitu hak mutlak untuk fakir dan miskin. Mengambil sesuatu dari harta yang bukan haknya dalam Islam dikenal dengan istilah gulul, dan ini hukumnya haram. Dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Ketika dana itu justru diselewengkan, ini bukan cuma pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap amanah konstitusional. Lalu, apa solusinya? Solusi yang pertama yaitu penguatan pengawasan lintas lembaga antara KPK, PPATK, dan BPK dalam setiap tahap penyaluran bansos. Lalu yang kedua, transparansi data penerima dan proses pengadaan barang yang bisa diakses publik secara terbuka. Selanjutnya yang ketiga, penegakan hukum yang tegas disertai pengembalian kerugian negara. Dan keempat, dari perspektif syariah, menggunakan prinsip hisbah, yaitu pengawasan sosial dari masyarakat, sebagaimana model pengelolaan baitul mal yang transparan dan akuntabel. Kasus ini mengajarkan saya bahwa yang dipelajari bukan sekedar soal akad dan transaksi. Ini soal keadilan ekonomi yang sesungguhnya. Kelak, saya ingin menjadi bagian dari solusi, yaitu memastikan setiap dana publik, termasuk dana sosial dan zakat, dikelola dengan amanah, bukan hanya sesuai hukum negara, tapi juga sesuai nilai-nilai syariah. Korupsi bansos bukan sekedar kasus hukum di atas kertas, ini adalah perampasan hak dari mereka yang paling membutuhkan. Sebagai warga negara sekaligus mahasiswa, mari kita jadi bagian dari perubahan, bukan yang diam melihat ketidakadilan terjadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.